Wabarakatuh. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, baiklah Bapak Ibu, mohon waktunya sebentar untuk kami sebagai guru penggerak ini mendapat salah satu tugasnya adalah untuk mensosialisasikan apa yang sudah kami terima pada bagian pertama pendidikan guru penggerak yang kami terima. Ya, termasuk ada salam dulu kita sampaikan kepada Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat nantinya akan selalu mendapat syafaatnya sampai akhir zaman ya. Bapak Ibu, inilah profil sementara ucapan salam kami dari guru penggerak. Sebenarnya ini seharusnya didampingi oleh Ibu Dewi Rusdiana juga ya. Karena kebetulan kami berdua di sini sebagai penunjang dari guru penggerak. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini nantinya untuk berguna pada pembelajaran Bapak Ibu di kelas nantinya. Karena bab 1 sendiri yang kami terima dalam pendidikan ini terkait ya dengan tujuan pendidikan yang akan kita laksanakan pada pembelajaran kita di kelas, Bapak Ibu. Ya. Modul satu ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama adalah filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kemudian ada nilai dan peran guru penggerak di situ. Selanjutnya visi guru penggerak dan yang keempat budaya positif. Ya. Adapun kami akan mensosialisasikan kegiatan atau alur pembelajaran yang kami dapatkan pada program guru penggerak ini. Dan ini mudah-mudahan nanti bisa kita laksanakan pada pembelajaran kita masing-masing dalam kegiatan belajar mengajar di kelas Bapak Ibu masing-masing ya. Alur kegiatan yang kami terima ini menggunakan apa yang sekarang digaung-gaungkan oleh Menteri Pendidikan dan Ristek kita ya, Pak Nadiem Makarim ya, yaitu Merdeka Belajar. Jadi alurnya juga menggunakan kata merdeka. Jadi mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengambil cirinya nanti, karena ini kami perhatikan sangat penting sekali dan bisa Bapak Ibu tularkan langsung nanti dengan anak-anak Bapak Ibu. M yang pertama pada kata merdeka itu adalah mulai dari diri. Jadi segala sesuatunya nantinya akan kita mulai dari diri kita sendiri sebagai guru. Ya, jadi kita mulai dari diri kita, memberi contoh, kemudian teladan yang baik dan sebagainya kepada anak didik kita, dan mudah-mudahan nanti ini juga terimbas dengan anak didik kita. Ya, jadi anak-anak didik kita nantinya segala sesuatunya akan memulai dari diri mereka sendiri. Kemudian yang kedua ada eksplorasikan konsep. Nah di sini nanti anak didik kita arahkan nanti untuk mempelajari, mengeksplorasi konsep-konsep pembelajaran yang sudah kita berikan atau yang akan mereka terima ya nantinya, sehingga nanti mereka menjadi tahu ilmunya itu banyak ya. Kemudian di sini ada ruang kolaborasi. Di mana kita ajuannya? Kalau kami menerimanya untuk ruang Ibu kolaborasi ini, kami sendiri di sana berdiskusi tentang materi, tugas-tugas yang diberikan untuk kami. Kemudian setelah tugas-tugas itu mendapatkan satuan pikiran, kemudian disampaikan dan kami kemudian nanti mengunggahnya, ya. Kemudian kami juga berdiskusi dengan kelompok-kelompok lain. Nah bagi kita di ruang kelas kita, Bapak Ibu, ini bisa jadi ruang kolaborasi ini pada kegiatan kelompok atau diskusi kelompok, ya. Ini bisa terjadi di situ. Kemudian ada refleksi terbimbing. Di refleksi terbimbing ini kita mencari di mana letak kekurangan, kemudian apa saja yang sudah kita lakukan terkait dengan materi yang sudah kita berikan. Di sini ada dua bisa kita lihat. Kalau di kita bisa mendapatkan refleksinya dari siswa untuk kita juga memperhatikan apa yang sudah kita lakukan, apakah ini sudah sesuai atau belum dengan materi
frekuensinya. Selanjutnya ada demonstrasi konseptual. Dan di sini bisa siswa kita ajak menyampaikan apa yang menjadi hasil dari pembelajaran mereka ke depan, ya. Contohnya bola dengan kelompok atau secara individu. Kemudian elaborasi pemahaman. Nah, di sini kita lebih mengingatkan kita sebagai guru bisa memberikan umpan balik di sana, bisa memberikan materi yang lebih luas siswa-siswa kita di situ agar mereka lebih paham tentang materi yang kita lakukan. Ditambah dengan melihat lingkungan kita berikutnya, ya. Selanjutnya, ini ya harapan kita, ya. Inilah tugas kita sebenarnya Bapak Ibu. Ini adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Iya, benar sekali, teman siswa, benar Pak ini, Pak Niwan. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi kita akan mencoba menjadikan manusia, anak-anak itu menjadi manusia yang beradab, ya, memiliki budi pekerti yang luhur, yang nanti akan diarahkan ke profil pelajar Pancasila. Ini Bapak Ibu, isi profil Pancasila itu anak-anak kita ini yang begini. Yang pertama, dia beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berwahab mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, kreatif. Kelima, bernalar kritis. Dan yang keenam, anak-anak tersebut mandiri. Iya, mandi sendiri mungkin ya Bapak ya. Iya, nah kegiatan yang dilakukan ini, ya, nanti kita boleh deh. Tadi kami menerima setiap kegiatan itu sampai di demonstrasi kontekstualnya. Ini kita perhatikan ini menurut filosofi Ki Hajar Dewantara. Kalau pendidikan itu sebenarnya adalah tempat persemayan benih-benih budaya dalam masyarakat. Jadi budayanya itu yang kita tekankan ya Bapak Ibu. Ini boleh. Nah, ini tujuan pendidikan tadi adalah menuntut skala pada anak yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang tinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi nanti kita menuntun, Bapak Ibu, tugas kita hanya menuntun. Jadi kita ini hanya sebagai fasilitator atau pamong. Nah, dalam menuntun ini, menuntun laku dan pertumbuhan siswa ini, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan siswa itu adalah benih, sedangkan kita adalah pak taninya atau tukang kebunnya. Sebaik ya dia menanam biji tumbuhan yang akan ditumbuhkan, ya. Nah ini, apakah biji tumbuhan atau bibit tersebut bagus atau tidaknya, hasil akhirnya itu tergantung pada Bapak Ibu sebagai petaninya. Walaupun bibit itu jelek, tapi kalau dirawat dengan baik, pengairannya diatur sedemikian hingga dia mendapat air yang cukup, kemudian mendapat sinar matahari yang cukup, kapan waktunya dipupuk, walaupun bibit yang kurang baik tadi pasti akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tetapi walaupun bibit tersebut unggul sekali, kalau Bapak Ibu tidak rawat, ya, Bapak Ibu pasti bisa melihat sendiri hasilnya bagaimana. Dia tidak mendapat air yang cukup, tidak mendapat perawatan yang cukup, sinar mataharinya tidak diperhatikan, maka hasilnya juga tidak maksimal, ya. Nah, ini hasil pendidikannya, ya. Seperti yang saya bilang tadi, jadi perawatannya, penuntunannya itu ada pada Pak Tani. Sama dengan Bapak Ibu, kita sebagai guru, sebagai pendidik adalah pamong atau fasilitator yang bisa membawa anak kita ini kemana. Yang jelas, ya, yang jelas kita harus mengusahakan kondisi pembelajaran kita itu harus senyaman mungkin dan ada kata selamat ya Bapak Ibu, ya, di situ. Nanti pembelajarannya tidak membahayakan anak-anak. Kemudian yang kedua, anak-anak bahagia. Artinya kita mengusahakan supaya pembelajaran itu anak-anak itu nyaman dan menyenangkan untuk mereka. Selanjutnya, ini ada alas pendidikannya, ada kodrat alam, kemerdekaan, budaya, kebangsaan dan kemanusiaan.
ini yang harus kita patuhi dan kita teladani Bapak Ibu. Ada trilogi keteladanan yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, Ingarso Sutulodo. Di depan memberi contoh dan teladan. Kemudian yang kedua, Ing Madya Mangunkarsa. Di tengah kita membangun semangat mereka untuk berjuang, membangun ide-ide dikeluarkan mereka. Dan ketiga, Puri Handayani. Di belakang kita memberikan dorongan supaya mereka mencapai apa yang mereka cita-citakan. Inilah cita-cita kita juga. Nah, intisarinya sebenarnya Bersama Pendidikan Ki Hajar Dewantara ini adalah perubahan. Kita melihat beberapa tahun terakhir ini situasinya sudah tidak memungkinkan karakter siswa kita benar-benar menurun ya, Bapak Ibu, jauh. Iya. Nah, inilah kita sebagai pendidik ini adalah agen perubahan, ya. Kita mencoba untuk merubah, ya, dengan melakukan, menuntun mereka untuk bisa mencapai karakter siswa yang kita inginkan. Dilihat di sini, dia mengibaratkannya sebagai sistem tata surya ya, kan selalu bergerak. Dan jangan lupa, di sini kita harus mengikuti perkembangan zaman juga Bapak Ibu. Karena tata surya itu tidak pernah berhenti. Kalau berhenti gimana ya posisinya? Nah, ini yang fisikal terpaham, ya. Dia tidak pernah berhenti. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman, tetapi dengan tetap melaksanakan protektif tertentu. Jadi kita harus bisa membaca situasi dan tetap menggunakan sesuai dengan kuadrat zamannya. Kemudian kuadrat alam ini terlihat di mana anak tersebut tumbuh. Kalau kondisinya bermain, kita harus mengusahakan supaya pembelajaran kita itu supaya anak senang itu isi dengan bermain. Karena bermain di sini bisa saja pembelajarannya Bapak Ibu alihkan. Ya, kalau kemarin saya mencoba sebagai aksi nyatanya itu mencoba permainan tutup mata untuk mencari boneka atau bola. Tapi materinya sesuai dengan materinya yaitu translasi. Jadi anak-anak ada yang mengomando, kamu melangkah ke kiri 3 langkah, ke kanan 3 langkah sampai menemukan benda yang dimaksud. Jadi sambil bermain. Kemudian sebagai aksi nyatanya juga kita melakukan praktek baik yang kita terima dalam pembelajaran ya. Kebetulan kemarin pembelajaran kita supaya tidak monoton, anak-anak itu kita kasih ice breaking. Ice breakingnya terserah Bapak Ibu mau diajak nyanyi atau mau diajak senam dulu sedikit. Dan ini juga kemarin sudah pernah saya contohkan pada kegiatan kita yang lalu ya. Ada tentang apa? Tangan diputar-putar kemarin ya. Ini apa yang mengalami perubahan? Budaya itu ada cinta. Ini tujuannya untuk menajamkan pikiran Bapak Ibu. Kemudian ada rasa dengan menghaluskan perasaan. Kemudian ada kasa, memperkuat kemauan dan ada bakti untuk menyehatkan jasmani. Nah, intinya ini Bapak Ibu, kita harus bisa bukan hanya sekarang sudah tuntunan, seluruh Bapak Ibu sebagai pendidik harus mengarahkan ke sini. Siswa kita itu macam-macam nak ya. Tidak mungkin kita mau nanam jagung tumbuhnya padi, ada nggak? Ya tidak, ya tidak ya. Jadi kalau kita nanam jagung artinya anak itu hasilnya akan jagung. Anak kita bermacam-macam Bapak Ibu, ya. Dia punya pilihan, punya kelebihan sendiri-sendiri. Nah inilah tugas kita yang cukup berat memang. Jadi kita harus paham murid kita, paham siswa kita, bagaimana sikapnya. Ya, ini ada, terutama yang di SN itu paham itu yang apa namanya untuk PK guru yang pertama Pak ya. Ini ada tuntunan yang bahwa Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu tahu dia memiliki kekurangan apa, dia memiliki kelebihan apa. Kalau dia salah, apa penyebabnya itu yang harus kita cari. Selanjutnya nah, ini yang mungkin yang berat Bapak Ibu. Bebas dari skala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak bukan untuk meminta suatu hal, melainkan untuk menghamba kepada sang anak. Ini tuntutan kita sebenarnya. Tapi menghamba di sini Bapak Ibu bukan berarti kita tunduk, sujud dengan mereka, bukan. Artinya kita melakukan sesuatu itu memang
siswa. Iya. Jadi kalau mereka butuh ini, misalnya untuk pelajarannya, mereka butuh bermain untuk pelajaran ini. Usahakanlah kita mencari metode-metode tertentu yang bisa membantu mereka dengan cara bermain, supaya mereka senang, ilmu itu dapat oleh mereka. Nah ini kita usahakan. Tetapi ya Bapak Ibu, saya tahu bukan seenak, pasti ada yang bilang di belakang. Bukannya enak. Nah, mari kita telapak tangan ya. Iya, saya tahu. Kami juga tahu. Berat. Tapi sedikitnya, setidaknya kita mulai berubah. Nah inilah kami sebagai guru penggerak di sini, selain kami merubah untuk diri kami sendiri, kami mengajak Bapak Ibu juga untuk berubah, ya, merubah paradigma kita ke arah pembelajaran yang memang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nah ini ada nilai guru penggerak, Bapak Ibu. Memang di sini tulisannya penggerak ya, tetapi ini sebenarnya harus kita miliki secara keseluruhan sendiri. Apa? Yang pertama kita harus mandiri. Kita harus bisa menambah pengetahuan kita sendiri tanpa harus disuruh. Misalnya, zaman sekarang harus belajar komputer ya. Bagaimana kita mau menampilkan atau mencari bahan-bahan sumber-sumber untuk anak yang update atau mereka itu. Kita belajar sendiri, tidak usah didorong-dorong oleh orang lain. Ya. Kemudian refleksi. Selalu kita melakukan refleksi terhadap diri kita. Apa yang sudah kita kerjakan ini benar tidak ya? Bagus tidak? Berguna tidak untuk anak murid kita? Dan selanjutnya mencari penyelesaiannya ya. Oh ini tidak bagus, artinya kita mungkin harus ganti metode. Ya. Selanjutnya kolaboratif. Nah ini harus bersama-sama. Seperti ini salah satu contohnya adalah kolaboratif ya. Kita melakukan segala sesuatu itu secara bersama-sama untuk mencapai tujuan. Kemudian inovatif. Ini di sini ada, guru inovatif ada di sini. Saya saja belajar Bapak Ibu. Kemudian berpihak pada murid. Nah ini yang saya bilang tadi, karena kita harus mencapai merdeka belajar. Anak-anak itu memang merdeka belajar. Sesuaikan dengan apa yang menjadi yang bisa mereka lakukan. Salah satu contoh yang saya lakukan adalah misalnya tugas ada yang kita tanyakan dengan mereka. Kira-kira berapa lama mereka mampu mengerjakannya? Ya. Sabuknya dengan cara apa mereka mengerjakannya? Silakan. Asal masih dalam koridor pelajaran kita, silakan berikan kebebasan ini pada anak. Ya Bapak Ibu. Nah, ini perannya. Peran ini juga bukan hanya di sini guru penggerak Bapak Ibu ya. Harus menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi Bapak Ibu harus bisa mengkondisikan lingkungan pembelajaran kita Bapak Ibu sebagai pemimpinnya. Ini. Kemudian yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Nah untuk ini kita berkelompok dengan teman-teman kita di luar lingkungan sekolah bisa, di dalam bisa. Salah satunya memang MGMP. Ini untuk praktisi. Kemudian menjadi coach bagi guru lain. Ini kita mendengarkan Bapak Ibu. Kemudian mewujudkan kepemimpinan murid. Nah kita harapkan juga murid kita nanti bisa menjadi pemimpin. Memang ini akan terjadi beberapa tahun kemudian Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian selanjutnya ini visi. Ini mimpi saya. Mungkin berbeda dengan mimpi Bapak Ibu. Ini mimpi saya ini. Mimpi saya kepada anak-anak saya. Mewujudkan ajaran unggul dan bermanfaat sesuai dengan profil Pancasila. Ya. Iya, visi itu kan apa? Cara pandang kita ya, yang nanti akan kita wujudkan dengan langkah-langkah dengan misi-misi selanjutnya. Ya, berikutnya. Nah, ini lanjutan mimpi saya. Selanjutnya, anak-anak saya nanti bisa jadi dokter, peneliti, polisi, bisa penyanyi, bisa guru dosen atau astronot. Tapi intinya mereka harus memiliki profil pelajar Pancasila. Sampai dimanapun ketergantungan mereka nantinya, itu kembali ke anak-anak kita. Ya, ini sudah saya usahakan ke arah sana dengan menggali dari anak-anak ya. Dari ke-6 profil pilar produk Pancasila ini saya sudah menanyakan dengan mereka, kira-kira menurut kamu untuk refleksinya, kamu sudah memiliki berapa profil yang ada di sini? Dan ini saya wujudkan dalam bentuk dalam bentuk tugas dengan anak-anak. Kemudian harapan mereka pun dengan guru mereka ada di situ. Ada sudah contohnya, bisa Bapak Ibu nanti lihat ya. Selanjutnya, Dewi.
David co-operator ya. Di sini. Apa tahapannya? Di sini ada, bisa Bapak Ibu lihat. Pertama kita membuat pertanyaan, kemudian kita bisa mengambil pelajaran, kita bisa menggali mimpi kita apa sih yang mau kita, ya. Kemudian kita jabarkan rencana, terakhir kita atur eksekusinya. Nah, kemana ini arahnya? Arahnya nanti ke bagian keempat. Ini yang saya singgung tadi sebenarnya yang memang bertujuan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bu. Ini ya apa? Disampaikan oleh Bu Cita tadi ya. Budaya positif di sekolah inilah yang harus kita tingkatkan bersama-sama. Kita di sekolah sudah ada pelajaran pendidikan moral dan agama ya. Kemudian ada keteladanan. Keteladanan ini bisa dari mana saja, terutama kalau bisa diusahakan dari gurunya. Kemudian ada disiplin positif, kemudian ada kesepakatan kelas sekolah yang berupa nilai dan aturan. Hasilnya bagaimana? Peserta didik yang berbudi pekerti dan berkarakter baik. Selanjutnya, materi apa yang diterima pada saat eksplorasinya? Ini Bapak Ibu, perubahan paradigma, kemudian arti disiplinnya, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaannya, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol dan segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, budaya positif sekolah ini sangat harus kita sampaikan dan harus kita biasakan di sekolah kita, yang dimulai dari siswa-siswa kita agar bukan hanya nantinya menjadi kegiatan mereka, tapi juga nantinya menjadi pembiasaan ya, pembiasaan kepada siswa-siswa kita. Di sini akan dimulai dengan budaya positif atau ekosistem positifnya ya. Bergerak dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa kita mengambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sesama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi. Misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi itu saja. Ya, kita tidak dapat mengharapkan hasil yang baik jika kita hanya mengharapkan dari benihnya saja. Kita hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, kemudian memelihara tanaman padi, dan memberi pupuk dan air untuk membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi, fungsi kita di sini hanya menuntun, Bapak Ibu ya, hanya menuntun supaya anak-anak kita ini menjadi orang-orang yang merdeka, ya, orang-orang yang merdeka, baik dalam belajarnya maupun dalam kehidupan untuk mencapai tingkat yang setinggi-tingginya. Kita ambil yang pertama dulu untuk perubahan paradigma. Coba teman-teman sekalian, ada yang mau memperagakan dulu ini ada kegiatan kepalan tangan. Satu orang yang berperan sebagai pengepal tangan dan satu orangnya lagi akan berusaha meminta si orang pertama ini untuk membuka kepalan tangannya. Siapa yang bersedia? Iya, Ibu Ci berfungsi sebagai pengepal tangan ya. Satu orang lagi? Iya. Oke, Bu Jamila. Nah, Bu Jamila, silahkan lakukan ini. Bu Ci, silakan ambil sobekan kecil dulu, kertas atau apa saja. Bisa diambil yang kecil. Kita ambil dulu kertas kecil. Kalau udah terbuka. Di kecil saja. Diperkecil ya. Genggam sekuat-kuatnya Bu Ci. Betul sekali. Terima kasih ya Bu Ci dan Bu Jamila. Nah, sekarang yang harus dilakukan oleh Bu Jamila, coba berusaha terlebih dahulu, minta Bu Ci membuka kepalan tangannya. Boleh dengan cara meminta, boleh dengan cara memaksa, boleh merayu, atau boleh mengancam, boleh tidak apa-apa. Untuk Bu Ci, ini terserah Bu Ci. Kapan Bu Ci mau membuka kepalan tangan itu, kalau usaha misalnya sudah ditunjukkan oleh Bu
Jamila, menurut Buci, bisa sesuai untuk membuka tangan Buci? Ya, boleh. Silakan lakukan. Ya. Boleh ngomong Bu Jamila, bagaimana cara boleh dirayu, boleh apa supaya Buci membuka tangannya? Ya. Bucinya terserah, mau ngancam boleh, tidak ada masalah. Ayo. Dibukanya. Tidak mau. Tidak mau ya. Oke. Siap. Geli-geli tak? Kalau seandainya bisa dibuka ya. Memaksa ya. Kita lihat yang memaksa ya. Iya. Oke. Iya kan? Kalau tidak berhasil. Nah, Buci ubah cara, Bu Jamila. Ubah cara. Oh, terbuka akhirnya. Ternyata bisa dibuka dengan cara memaksa. Iya baik, terima kasih Buci. Bu Jamila, silakan duduk. Silakan duduk. Terima kasih sekali Bu Jamila dan Buci. Nah, tadi Bu Jamila sudah merayu ya, sudah bilang bagus-bagus diminta sudah. Ternyata Buci tidak mau membuka. Ternyata berhasilnya dengan cara memaksa. Nah, inilah ilustrasi fungsi kontrol yang ada di sekolah kita terhadap anak murid, Bapak Ibu. Kebanyakan itu kita lihat kan, kita berhasil memaksa anak mengerjakan sesuatu dengan paksaan, benar tidak? Dengan ancaman, ya. Nah inilah yang harus kita ubah, Bapak Ibu, ya. Sebenarnya coba yang berfungsi sebagai pengontrol diri itu siapa? Dari di antara kedua orang? Buci, kalau menurut Buci, yang mengontrol, iya, Ibu Jamila berusaha ya, jadi kontrol sebenarnya tetap berada pada Buci. Kapan Buci mau membuka tangannya, mulai, ya, atau tidak? Nah disinilah kita nanti mau merubah mindset siswa kita agar mengerjakan sesuatu itu berasal dari dalam diri mereka sendiri, bukan kita yang maksa. Jadi kalaupun terjadi perubahan ke arah positif yang nantinya akan kita giring ya, kita hanya berposisi sebagai penuntun, Bapak Ibu ya. Ya, menurut Ki Hajar kita hanya menuntun kodrat anak sesuai dengan zamannya ya, sesuai dengan kodrat alamnya. Jadi sesuai dengan kemampuan mereka, di mana letak mereka. Disitulah kita hanya berposisi sebagai pengontrol. Jadi nantinya segala sesuatu itu harus keluar memang benar-benar dari hati dan nurani si anak. Ini yang namanya motivasi dalam ya. Silakan lanjutkan Bu. Ya, ini kita lihat. Ini ilustrasi tadi guru mengontrol murid. Kita mencoba. Bu Jamila tadi mencoba mengontrol Buci. Ternyata apa? Iya, ini juga Bapak Ibu nanti harus terapkan juga. Tapi tidak apa-apa, berusaha dengan jalan ya. Bagaimana caranya Bapak Ibu ya? Iya, itu kondisi di dalamnya memang Bapak Ibu ya. Inilah betul, inilah yang terjadi di dunia kita ya. Jadi tadi Bu Jamila itu berfungsi sebagai guru. Dia harus mengontrol bahwa si anak ini harus menurut kehendak dia, harus menurut apa kata dia. Nah, Bu Cida yang kita sebagai murid sekarang tadi, dia yang membuat pengontrol. Jadi segala sesuatunya ada di Bu Ci. Ternyata berhasil dia tadi dengan cara memaksa. Itulah kondisi sekarang ya. Nah, ilusi ini bahwa kritik dan membuat orang itu merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ini ada kata-kata ini loh. Ini ada miskonsepsi, Bapak Ibu lihat. Ilusi guru mengontrol murid, benar ya? Iya, kalau sementara ini memang kita mengontrol murid. Kemudian kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, betul tidak? Bisa?
Bisa jadi, bisa juga tidak ya. Kritik itu kadang-kadang bisa membuat orang merasa menguatkan karakter, tapi ternyata tidak juga. Ini miskonsepsi ya, salah ya. Kemudian ada ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan manfaat. Kemudian ilusi satunya bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Ini yang sebentar lagi, pokoknya orang tua itu maunya begini. Harus kamu ikut, anak-anak harus ikut ini. Padahal sebenarnya tidak boleh. Nah inilah yang terjadinya perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrolnya. Bisa Bapak Ibu baca di sana? Bisakah kita mengontrol seseorang? Menurut teori stimulus respon, ini kita mencoba mengubah orang katanya. Ada yang bisa bantu saya membacanya? Ayo salah satu Bapak Ibu yang membacanya stimulus respon. Ini ada beda antara teori kontrol dengan stimulus respon. Ada yang mau membacanya saja? Bu Yeli mau dibaca? Iya, silakan. Kelihatan enggak? Ayo, siapa yang terdekat boleh, terserah. Iya, Pak Bude. Ada yang berbaca? Iya, bagian stimulus respon dulu. Oke. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Betul? Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Iya. Orang lain bisa mengontrol saya. Saya bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Model berpikir menang atau kalah. Nah, inilah yang perubahan paradigma. Selama ini yang kita pakai ya. Ya, teori stimulus respon. Nah, sekarang kita akan merubah mindset kita ubah ke teori kontrol. Iya. Siapa ada yang bisa baca? Bu Neng, silakan. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Semua perilaku memiliki tujuan. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir menang-menang. Nah, inilah ya. Di sinilah. Jadi, kalau kita lihat di terakhir itu berpikir menang-menang, artinya tidak ada ya kalah. Artinya semua benar. Semua ada tujuan ya. Jadi inilah yang akan kita ubah nanti Bapak Ibu ya. Kita berusaha untuk memperbaiki dan menanamkan nanti budaya positif dengan anak-anak kita. Selanjutnya, Bu Sarah? Boleh bertanya? Boleh iya, Bu Cik. Jadi tadi kan peragaan antara siswa dan guru yang memaksakan hendaknya ya. Jadi solusi daripada guru menghadapi siswa yang bermasalah seperti tadi kan bagaimana? Nah, inilah yang nanti akhirnya Bapak Ibu yang akan kami kenalkan. Sebenarnya ini sudah pernah Bapak Ibu lakukan ya di kelas Bapak Ibu, bisa dengan siswa Ibu ya. Ada nanti yang namanya segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi inilah nanti membantu kita memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh siswa tanpa menganggap siswa itu bersalah. Karena apa? Karena pada dasarnya semua siswa, semua orang itu memiliki berbagai macam kebutuhan. Kebutuhan inilah ya yang mendorong siswa-siswa kita atau kita sendiri untuk melakukan sesuatu. Nanti pada saatnya akan saya coba kenalkan dengan yang namanya segitiga restitusi, dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa memakai ini. Kita nanti menghindari adanya hukuman. Ya, kita hindari nantinya. Kita coba nanti membina anak. Walaupun mungkin keberhasilannya itu lambat, perubahannya lambat, tapi kita secara pasti nantinya akan mewujudkan profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Terutama ini nanti Bapak Kepala Sekolah juga sudah berusaha untuk sekolah kita sendiri menjadi sekolah penggerak kan? Kita harus menggerakkan ekosistem yang ada di sekolah kita supaya mencapai profil pelajar Pancasila namanya. Nah, kita masuk ke berikutnya. Ada lagi yang mau bertanya itu lebih dahulu? Iya, masih belum ini Bu Cik? Iya, masih belum puas. Iya, kita puas-puaskan. Puas-puasan.
profil Pancasila tadi ya, Profil pelajar Pancasila kan? Ya. Apakah kita bisa membuat semacam sosiodrama ya? Sosiodrama yang nanti akan ditampilkan. Jadi kenakalan siswa itu kita buat sosiodrama agar apa namanya memberikan sisi positif kepada siswa-siswa yang lain. Iya, betul sekali, itu bagus sekali idenya, Pak. Bisa Pak ini dimasukkan nanti ke dalam rancangan kita, Pak. Nanti anak-anak maupun di pelajaran boleh, di dalam mata pelajaran Bapak Ibu terutama boleh, kesenian boleh, seni budaya ya Bu, Bu di bahasa Indonesia, di seni budaya bisa semua, itu bisa di PKN juga bisa, karena di PKN pelajaran PKN tergantung dengan mana ya. Kalau di PS itu di interaksi sosial. Boleh, bagus sekali Bu Cik. Kalau PPKN di moral. Iya. Jadi tinggal titik tinjaunya yang kita ambil ya. Dan mudah-mudahan saya sangat senang sekali karena reaksi yang diberikan Bapak Ibu ini karena positif ya. Ya. Positif, jadi kita bisa nantinya mengadakan kegiatan-kegiatan yang untuk membudayakan ya, membuat keyakinan-keyakinan nanti yang ada di dalam sekolah kita yang sudah positif, yang sudah baik, nanti kita biasakan yang akhirnya jadi nanti membudaya, ya. Ya. Nah ini kita lanjutkan. Ini ada disiplin. Nah, ini disiplin ini yang mau kita tegakkan seluruhnya ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya dasarnya disiplin ini sebenarnya belajar Bapak Ibu. Kita selama ini aturan ya, Bapak Ibu ya semuanya ya. Nah, sebenarnya ini artinya belajar. Ini diambil dengan dari murid-murid Socrates dan Plato ya. Disiplin diri ini membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai, ya. Ini. Kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, benar? Benar. Iya, disiplin itu dilakukan. Kita mendisiplinkan murid kita, artinya kita memberikan, ya. Kita lakukan kepada seseorang atau orang lain ini mendapatkan kepatuhan supaya dia patuh kepada kita, ya, atau patuh pada aturan. Nah, kecenderungan umumnya ini memang terjadi ketidaknyamanan ya, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan yang mulia. Tadinya tujuannya mulia ya sebenarnya, maunya supaya orang ini begini, bagus dan diharapkan ya. Tapi ternyata salah kaprah kita ya. Nah, di sini juga yang perlu Bapak Ibu ketahui ada teori motivasi perilaku manusia. Ada motivasi eksternal, ada internal, itu satunya internal ya, iya. Kemudian ada motivasi eksternal dan ada juga motivasi internal. Motivasi internal ini motivasi yang berasal dari dalam diri dia sendiri, ya. Artinya dia patuh karena dirinya sendiri. Misalnya, Bapak Ibu memakai helm. Memakai helm kira-kira Bapak Ibu untuk apa? Kalau kita di jalan, pakai motor. Melindungi diri, apa lagi? Mematuhi tata tertib, apa lagi? Menghindari razia, bagus. Ada apa lain? Tadi satu ada melindungi diri, dua ada menghindari razia, ketiga supaya menuruti kepatuhan. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Satu melindungi diri. Nah, melindungi diri inilah gunanya untuk siapa? Untuk kita sendiri. Inilah yang disebut dengan motivasi internal. Kita dari dalam diri kita ini ingin melindungi diri kita supaya tidak terjadi apa-apa. Kalau misalnya kita jatuh atau kecelakaan, posisi kepala kita terlindung ya. Nah, inilah yang disebut dengan motivasi intrinsik, artinya di dalam dirinya. Kalau yang kedua, jawaban tadi katanya ikuti aturan. Nah, aturan siapa yang buat? Orang lain. Kemudian menghindari razia katanya. Yang membuat aturan razia siapa? Orang lain juga. Jadi inilah yang disebut dengan motivasi internal. Jadi dari luar mengharapkan kita supaya mematuhi aturan itu. Bisa dibedakan Bapak Ibu? Nah, nanti kita mengharapkan motivasi kepada anak-anak kita nanti berasal dari dirinya sendiri. Jadi kita
bukan dari luar. Nah, segala sesuatunya yang membuat kita apa namanya berhasil dengan kegiatan kita nanti kita menuju siswa itu merdeka. Ya, merdeka bagaimana yang menurut Ki Hajar Dewantara? Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah inilah, jadi anak-anak melakukan kegiatan atau segala sesuatunya itu bukan berdasarkan perintah kita, tapi dari dirinya sendiri. Nah inilah nanti Bapak Ibu yang akan kita coba di kegiatan kita berikutnya, supaya kegiatan kita ini nanti benar-benar membudaya di lingkungannya, bukan hanya bagi kami sendiri sebagai calon guru penggerak ya. Ya sebenarnya harusnya tadi saya didampingi juga oleh Bu Dewi, berkolaborasi juga Bu Dewi ya, karena ada Bu Dewi juga. Nah ini apa yang pertama, yang paling kecil yang bisa kita lakukan supaya kita bisa membudayakan budaya positif ini. Yang pertama, bergerak dari peraturan kelas yang paling bawah. Jadi nanti kita ajak anak-anak kita ya, itu membuka nilai-nilai keyakinan yang ada pada dirinya nantinya ya. Dari sini nilai-nilai keyakinannya ada, timbullah nanti keyakinan kelas mulai dari peraturan yang akan kita buat. Kalau saya bergerak itu dari awal ini mencoba dari kelas impian. Bagaimana kelas impian mereka? Ya, nanti impian anak-anak itu kita tampung. Ya, berasal dari peraturan kelas. Setelah dari impian mereka, dari nilai-nilai yang ada pada diri mereka, nilai-nilai keyakinan yang positif banyak Bapak Ibu ya. Apa saja? Ada misalnya hormat, ada kemandirian, keselamatan, ya seperti yang dibilang Ibu Jamila tadi bahwa pakai helm itu kita melindungi diri kita ya. Itu kan untuk keselamatan kita artinya ya. Nah itu ada keselamatan, keadilan, kejujuran, banyak sekali nilai-nilai positif ya, nilai keyakinan positif yang ada pada anak kita sebenarnya. Mereka berlaku itu karena suatu kebutuhan khusus, nantinya akan saya jelaskan itu, karena bukan hanya bergerak dari pelajaran IPS seperti yang lalu bahwa kebutuhan manusia itu hanya sekunder, primer, ya, Bapak Ibu ya, dulu ya yang ber-IPS, ya betul sekali. Nanti dari keyakinan kelas yang sudah kita buat, kita sebarkan, kita biasakan, akan terjadilah lingkungan positif. Semua anak sudah berkeyakinan positif, ya. Keyakinan kelas sudah dilaksanakan secara positif akan menyebar, kita biasakan sehingga terjadi lingkungan positif. Setelah lingkungan positif terjadi, ini menyebar ke kelas-kelas lainnya juga, bukan hanya kelas pertama yang Bapak Ibu buat. Nantinya akan menjadi budaya positif secara keseluruhan untuk sekolah kita. Dan inilah sebenarnya tujuan kita untuk mencapai visi dan misi sekolah kita sebenarnya, ya. Iya. Nah, sekarang kita lihat. Tadi saya bilang ada keyakinan kelas ada, ya. Terus ya, ternyata ada, ya. Ada hukuman dan ada penghargaan juga. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ini timbul pertanyaan mungkin Bapak Ibu ya. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Nah ini yang saya bilang tadi, ya. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat ikut pelatihan atau sekolah dan sebagainya? Ya, inilah untuk mendukung motivasi intrinsik Bapak Ibu dan anak-anak kita nantinya. Jadi kita kembali ke nilai-nilai keyakinan-keyakinan yang menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi perlu nilai keyakinan. Nilai keyakinan ini sudah ada pada diri kita, ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah suatu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Artinya tidak melihat latar belakangnya sama sekali. Inilah nantinya yang saya minta Bapak Ibu disosialisasikan juga dengan siswa kita. Mudah-mudahan nanti ya nilai
perbuatan yang dilakukan oleh siswa kita itu didasari oleh ada apa? Kekurangan terhadap kebutuhan dasar manusia. Nah, ini mungkin baru ya. Kita tahunya pelajaran IPS, saya yakin. Sebutkan kebutuhan dasar manusia. Masih jawabnya apa? Bukan? Bundar, betul. Apa lagi? Bundar, apa lagi? Daniel, apa lagi? Kemewahan ya, lihat ya. Kemudian ya. Masuk itu ya? Oh ya, masuk ya. Oke. Nah, pada dasarnya kebutuhan dasar manusia itu ini, Bapak Ibu. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Itulah kebutuhan primer, sekunder, dan sebagainya. Kenapa ini dilakukannya? Untuk bertahan hidup. Ya. Kemudian ada kebutuhan kita kasih sayang, kebutuhan untuk diterima di kelompok, teman, keluarga, dan lain-lain. Kadang-kadang kita juga, saya sadari juga, mungkin Bapak Ibu juga, kita anak-anak kita mungkin apa? Mereka merasa kurang kasih sayangnya itu bisa dijalankannya di kegiatan mereka di sekolah. Contohnya, anak-anak yang melakukan mengambil mainan temannya, terus apa? Meminta uang dengan temannya, ya. Bapak Ibu, ini ada dasarnya. Kalau kita lihat dari sini, bisa saja dia butuh kebutuhan bertahan hidup. Misalnya di rumah makanannya kurang, jajannya kurang. Akhirnya mereka melakukan pengalaman ya, Bapak Ibu ya. Bisa ke sini. Nah, kemudian sekedar mau diperhatikan. Saya senang katanya kalau dipanggil Bapak Ibu guru. Mereka ini kurang kasih sayang sebenarnya. Kemudian yang ketiga, penguasaan atau pengakuan. Mereka butuh bahwa mereka mampu ini, bisa ini, tapi kadang-kadang ini tidak terwujud dan tidak kita tanggapi. Dia butuh itu ternyata penguasaan, bisa berkelahi. Ya. Kemudian ada kebebasan. Dia saya tidak mau belajar terus ini, capek. Capek kenapa? Belajarnya itu saja. Saya maunya belajar ini. Nah, itu butuh, sebenarnya mereka butuh kebebasan. Selanjutnya ada kesenangan. Ya. Nah, ini yang penting Bapak Ibu. Menurut Dian Gosen, kita ada posisi kontrol ini yang harus kita lakukan di sekolah kondisi sekarang ini Bapak Ibu. Pertama, bisa menjadi penghukum. Penghukum ini yang kita lakukan ini banyak di sini Bapak Ibu. Kita bersifat sebagai penghukum. Anak salah, langsung kita hukum. Kamu udah buat PR? Iya, sekarang buat PR itu 15 kali. Buat ini. Kita berfungsi sebagai penghukum di situ Bapak Ibu. Atau lari keliling lapangan. Ya. Kemudian selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Kita bisa. Kamu udah nurut dengan ibu, padahal ibu sudah lakukan ini. Akhirnya si anak itu jadinya membuat merasa bersalah. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagai teman. Nah, teman ini ada, contohnya juga ada. Kita dengan anak murid itu sepertinya tidak ada jarak. Ya, tidak ada jarak. Tidak ada jarak sama sekali. Jadi kalau ngomongnya juga seperti dengan teman kita sendiri. Pak, gimana Pak kita ini? Oh iya, tidak apa-apa. Kak, kamu buat ini, kamu salah lagi. Ya sudahlah. Nanti ibu perbaiki ini. Silakan kamu duduk. Itu nada bicara kita menunjukkan kita berada di posisi kontrol yang mana Bapak Ibu. Kemudian monitoring atau pemantau. Ini melihat ya. Nah, biasanya yang tukang monitor ini atau pemantau ini dia berdasarkan checklist. Seperti kita lihat, oh anak ini harus sampai di sini pelajarannya, harus begini. Kalau dia tidak mencapai sini nilainya sekian, ini bisa berposisi sebagai pemantau. Dan yang terakhir, yang terbaik itu harusnya kita berusaha jadi manajer. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah ini Bapak Ibu mungkin kita akan mencobanya. Jadi kita tidak menghukum anak kita secara langsung, ya. Ya, jadi kita bisa melakukannya dengan cara memperbaiki kesalahan. Bagaimana caranya? Ada yang namanya segitiga restitusi. Ini ciri-cirinya nak, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan.
Kemudian memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan, menuntun untuk melihat ke dalam diri dan mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan dan menguatkan, ya. Selanjutnya, nah ini, jika siswa telah melakukan kesalahan, ini yang harus kita lakukan, Bapak Ibu. Berat Bu, sudah, ya. Tapi inilah, iya, saya yakin itu. Jadi, memang pada dasarnya, iya. Kedua ya, kalau tidak nanti kita buat masalah, Bapak Ibu yang coba jawabnya ya. Nah ini, ya. Restitusi ini adalah proses penyelesaian bagi si bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini banyak Bu Cikmas yang ini setiap hari nyampir menghadapi masalah terus ya di sini. Nah, apa caranya? Yang pertama, kita harus menstabilkan identitas. Mungkin pernyataan yang bisa kita berikan dengan anak kita adalah setiap orang itu bisa melakukan kesalahan. Biasa. Jadi ada bicara kita biasakan, anak kita panggil. Nah nanti selanjutnya kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Selanjutnya kita lakukan menanyakan keyakinannya. Nah ini yang akan kita lakukan di kelas juga Bapak Ibu ya. Keyakinan di kelas, kemudian apa yang sudah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa. Setelah selesai, yang terakhir adalah validasi tindakan yang salah. Inilah di sini proses inilah yang kita mencari letak nanti di mana kesalahan siswa. Tapi siswa sendiri nanti yang menyampaikannya. Ya Bapak Ibu, ini pernah kami lakukan karena apa? Kemarin istilahnya seperti adegan begitu, anak membuang sampah. Kita yakinkan dulu, kemudian bagaimana selanjutnya di prosesnya sudah dilakukan. Ini yang saya lakukan. Selanjutnya boleh. Nah, inilah peran kita nanti sebagai guru Bapak Ibu. Kita harus menjadi manajer, teladan, motivator, teman dan fasilitator bagi murid-murid kita. Ya, sampai nanti kalau sudah selesai Bapak Ibu ini nanti kita bisa bersama-sama mewujudkan profil pelajar Pancasila ya semuanya sudah. Ya, nah mungkin sampai di sini lah materinya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini nanti bisa Bapak Ibu nanti sosialisasikan dan jelaskan ke kelas Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.